Pemirsa, masih banyak korban terdampak banjir bandang di Sumatera termasuk Aceh yang tinggal di tenda-tenda darurat yang dibangun mandiri oleh warga. Kebutuhan bagi para pengungsi juga masih terbatas. Meski demikian, Presiden Prabowo bersyukur ketersediaan pangan cukup termasuk bagi wilayah terdampak banjir bandang. Hampir 3 pekan setelah banjir bandang, warga yang terdampak di Aceh Tamiang masih mengungsi di posko-posko pengungsian yang dibangun secara mandiri. Di tenda-tenda yang didirikan dari keringat masyarakat ini, pasokan listrik mati total. Pengungsi mengaku telah mendapatkan bantuan pangan, meski masih terbatas jumlahnya. Warga terpaksa harus mengungsi dan mendirikan tenda-tenda pengungsian secara mandiri. Dan saya akan mengajak pemirsa Metro TV untuk melihat bagaimana keadaan kondisi pengungsian warga yang memang didirikan secara mandiri yang ada di Desa Kampung Kota ini. Bisa dilihat bahwa memang masyarakat memanfaatkan bahan-bahan seadanya seperti terpal yang didirikan melalui tiang-tiang kayu yang juga didapatkan seadanya, dan bisa dilihat bahwa kondisi di pengungsian ini memang sudah sangat-sangat sederhana. Bisa dilihat bahwa memang masyarakat tidur menggunakan alas seadanya, juga memanfaatkan hal-hal yang memang masih bisa diselamatkan seperti itu. Dan saat ini saya juga telah tergabung dengan salah satu pengungsi yang ada di Desa Kampung Kota ini. Baik Bapak, untuk mengungsi secara mandiri di desa ini itu sudah perjalanan berapa lama Bapak? Berkisar kurang lebih 15 hari. Kami mengungsi di jalan beserta tenda-tenda darurat yang kami buat ini, dan mungkin sebagian alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan dari pihak desa yang sangat bekerja maksimal bagi kami, mencari di mana harus bisa mendapatkan tenda walaupun belum sepenuhnya bagi pengungsi ini. Tapi mungkin diharapkan bagi bapak-bapak pemerintah daerah yang terutama kami sangat memerlukan tenda, beberapa tenda lagi untuk para pengungsi di Dusun Pahlawan ini. Baik Bapak, untuk bantuan sendiri apa saja yang sudah diterima Bapak? Untuk bantuan kami juga sudah menerima sembako, kami juga sudah menerima air mineral, air kebutuhan kami. Alhamdulillah untuk saat ini kami sangat, walaupun tidak begitu banyak, tapi bisa memberikan ketenangan pada hati kami. Baik Bapak, untuk listrik sendiri apakah memang saat ini sudah nyala Bapak? Untuk di desa kami ini belum sama sekali, masih mati total. Jadi di malam hari kami sebagian menggunakan genset, dan bagi kami yang nggak ada genset dia terpaksa menggunakan lampu sentir, kalau kami bilang itu pada zaman dulunya, menggunakan botol dan minyak lampu. Sama-sama. Presiden Prabowo mengaku bersyukur di tengah badai ketersediaan pangan nasional dalam kondisi cukup, termasuk untuk wilayah terdampak banjir bandang Sumatera. Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber makan kita, pangan kita cukup. Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim 3 kali kebutuhan. Jadi tidak ada alasan di daerah terdampak kesulitan pangan. Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu mengusut. Tim Liputan Metro TV. Baik, kami akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Syadam melalui sambungan Zoom. Pak Syadam, saya mau ke hal lain sebenarnya. Ini ada soal Menkeu Purbaya yang menyatakan ada tambahan dana sekitar 60 triliun untuk penanganan pasca bencana. Tapi sebelum sampai ke sana tadi, saya mau melanjutkan yang tadi. Kalau untuk KUR lagi, ini kan ada subsidi bunga yang juga disampaikan. Tapi kan kemudian tidak bisa disubsidi terus. Akan berapa lama nanti sampai kemudian bunganya ini diterapkan lagi secara normal dan bagaimana mekanismenya, Pak? Ya, kalau terkait dengan itu yang bisa kami sampaikan ya, bahwa kredit bunga ini akan dipermudah ya. Pada intinya akan dipermudah. Kemudian tadi yang saya sampaikan juga terkait dengan KUR, bahkan piutang KUR pun akan dihapus.
Nah, kalau terkait dengan hal yang teknis, nanti Pak Menteri Perekonomian dan juga Kementerian UMKM akan memberikan informasi dengan lebih detail, ya, dengan lebih detail ke masyarakat, terutama dengan dengan pemerintah kabupaten kota setempat ataupun terkait dengan adanya Badan Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi itu. Artinya memang di sini ini yang saya ingin sampaikan adalah akan ada koordinasi lintas kementerian untuk bagaimana mempermudah KUR itu. Tapi kalau misalkan tadi ditanya terkait dengan terkait dengan hutang KUR itu dihapus, semuanya dihapus, dan artinya ketika berbicara soal tadi bunga dan sebagainya nanti lebih lanjut nanti dari Kementerian UMKM yang akan menjelaskan lebih detailnya terkait dengan itu. Baik, Pak, sekarang kita masuk lagi ke Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa sudah memegang dana 60 triliun dari APBN 2025 untuk penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah di Sumatera ini. Akan seperti apa, Pak, untuk pos-pos alokasi 60 triliun ini, Pak? Iya, itu dari R3P, ya, dari R3P itu tadi yang disampaikan bahwa akan ada satgas ataupun badan lintas kementerian, ya, terkait dengan pemulihan, rekonstruksi dan juga rehabilitasi tadi. Artinya memang ini pos-pos yang kemudian dialokasikan itu akan melibatkan seluruh kementerian terkait. Toh juga anggaran yang diambil itu adalah anggaran yang memang efisiensi dari kementerian lembaga, seperti kalau kata Pak Purbaya itu kan rapat-rapat yang kemudian bisa diefisiensikan lah bahasanya. Artinya di sini pun kementerian lembaga terkait, misalkan Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Dikdasmen dan sebagainya terkait untuk pembangunan, ya, ini membutuhkan dana-dana yang memang dibutuhkan, dan nanti leading sektornya tetap ada ketika memang usulan itu dari BNPB, maka itulah menjadi leading sektornya nanti terkait dengan percepatan ini. Tapi Kementerian PU dan juga Kementerian PKP akan mendukung full untuk teknisnya, dan BUMN karya pun akan mendukung full untuk kemudian teknis percepatan itu. Baik juga ada juga terkait dengan pembangunan jembatan mungkin secara permanen nanti, ya. Kita punya BUMN seperti Krakatau Steel, ya. Di situ juga terkait dengan baja dan sebagainya. Artinya memang ini akan melibatkan banyak pihak, banyak kementerian, banyak BUMN yang akan untuk mempercepat pembangunan ini, dan itulah kekuatan nasional yang disampaikan oleh Pak Presiden. Alokasi terbesar dari 60 triliun ini kemana, Pak? Dan daerah mana yang kemudian membutuhkan anggaran yang paling besar Daerah begitu, Pak? paling besar Aceh 25 triliun. Yang kedua ada Sumatera Barat, Sumatera Utara ada 13 triliun, kemudian di Sumatera Barat ada 12 triliun. Jadi anggaran terbesar Aceh karena memang dampak yang ditimbulkan dari 18 kabupaten kota yang ada di Aceh itu terdampak luar biasa untuk terkait dengan butuh pembangunan tadi infrastruktur yang memang harus dipercepat gitu. Nah, yang kedua tadi Sumatera Utara itu 13 triliun, 13 sekian triliun, ya, 13,5 saya kira. Nah, di Sumatera Barat ada 12,8 triliun. Nah, itu yang kemudian akan didistribusikan, akan berkolaborasi juga tentunya dengan pemerintah provinsi setempat. Artinya memang ini akan ada kolaborasi baik pusat, provinsi, daerah, ya, terkait dengan pembangunan ini. Jadi bukan hanya dari pusat saja, dari kementerian lembaga terkait tadi, tapi ada pelibatan dari provinsi dan juga dari daerah. Nah, ini yang kemudian pelibatan semesta, artinya pelibatan seluruh elemen yang ada di kementerian lembaga terkait, pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, ini sama-sama untuk mendorong kecepatan pembangunan rekonstruksi ini, gitu. Baik, kalau untuk anggaran 1,3 triliun ini, Pak, untuk hunian Huntap begitu atau yang sudah disiapkan juga, apakah ini masuk dari 60 triliun itu atau di luar lagi, Pak? Iya, terkait dengan hunian tetap itu kan di luar dari anggaran yang dikeluarkan oleh
BNPB ya, dari apa? Dari R3P. Nah, makanya tadi itu yang saya sampaikan di Kementerian Keuangan dari 51,82 triliun ternyata Kementerian Keuangan menggelontorkan angka 60 triliun. Artinya apa? Artinya masih ada sekitar 8,5 triliun yang memang bisa didistribusikan ataupun dibantu untuk di berbagai kementerian lainnya tadi itu terkait terutama misalkan Huntara atau Huntap dan sebagainya. Tapi juga di Huntara dan Huntap itu kita kemarin mendengar juga dari Pak Menteri PKP bahwa ada dukungan CSR dari pihak swasta. Artinya ini kolaborasi ini sangat kuat untuk kemudian mempercepat pembangunan tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya lagi kita juga bisa melihat bahwa kerja-kerja dari Satgas PKH itu akan lebih kencang lagi, lebih cepat lagi, terutama nanti akan diidentifikasi sampai dendanya dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini Pak Presiden juga sudah membuktikan ketika kemarin ada persoalan tipikor misalkan di Kejaksaan, akhirnya ada 13 triliun yang diambil oleh negara. Nah, ini begitu juga terkait dengan perusahaan-perusahaan nakal, nanti pun akan ada dendanya dan saya berkeyakinan bahwa tadi yang disampaikan Pak Presiden di Sumatera Barat itu denda-denda itu pun akan didistribusikan kembali juga untuk ke masyarakat. Artinya support dari dana itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali untuk membangun Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hanya saja kata Pak Presiden, ya memang kita harus ada proses, ada kesabaran, karena Pak Presiden tadi kemarin sampaikan tidak mempunyai tongkat Nabi Musa, kan begitu. Baik, ini butuh waktu begitu ya Pak. Tapi dari sekian triliunan yang sudah kita Butuh bahas ini waktu. dana-dana ini Pak paling menyedot sektor mana Pak? Apakah dari misalnya logistik atau hunian atau akses jembatan, infrastruktur, sekolah atau rumah sakit atau yang mana Pak? Iya, merata. Kita bisa melihat bahwa dari saya lihat dulu sedikit ada data dari BNPB ya. Data dari BNPB itu menyebutkan bahwa ya di sini ada jembatan itu ada 170 ada 400 jembatan yang memang roboh. Kemudian di fasilitas kesehatan itu juga ada 180-an, kemudian di fasilitas pendidikan, ada juga kemudian fasilitas umum, ada juga rumah-rumah. Tadi juga saya sampaikan rumah-rumah itu ada 150.000 rumah yang kemudian roboh ataupun ada rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Dan di sini kita melihat bahwa prioritasnya semuanya menjadi prioritas. Semuanya menjadi prioritas. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang pentingnya misalkan rumah atau yang pentingnya jembatan, semuanya menjadi prioritas. Tapi langkah awalnya yang dilakukan, kenapa jembatan dulu? Karena distribusi logistik yang memang harus didahulukan. Itu yang pertama, terkait dengan kedaruratan. Tapi ketika untuk pembangunan, ini akan berjalan dengan paralel, dengan simultan. Semua kementerian lembaga terkait akan membantu untuk mempercepat, pihak swasta pun akan berkolaborasi. Saya kira di provinsi pun akan seperti itu untuk kemudian nanti percepatan pembangunan di berbagai macam sektor itu akan dipenuhi. Begitu juga sekarang sudah ada 1.000 alat berat ya yang kemudian didistribusikan, ada eskavator dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah ada satgas ataupun badan ini, saya kira di awal tahun nanti akan segera ini dibentuk satgas atau badan ini yang nanti akan kemudian bekerja dengan keras untuk pembangunan ini gitu. Bahkan sebetulnya sebelum ada satgas ini dari Kementerian PU sudah bergerak untuk tadi ada pembangunan dan juga Kementerian PKP sudah bergerak ada pembangunan Huntara gitu. Jadi artinya ini semua berjalan dengan simultan dengan paralel untuk kemudian kita mempercepat proses ini. Kalau begitu terakhir Pak Syadam, ini karena jembatan adalah salah satu yang krusial karena menyangkut logistik juga, akses juga ke sana. Jadi
bisa disampaikan tidak mungkin estimasinya akan kapan jembatan-jembatan ini targetnya bisa rampung supaya bantuan benar-benar bisa lancar ke sana Pak? Karena ini sudah 2 pekan lebih pasca bencana terjadi Pak. Iya, tadi disampaikan estimasinya ya. Estimasinya ya ini jembatan Beli sudah dikirim eh, ada 50 jembatan Beli, ada 50 bahkan lebih ya. Nanti ini dalam proses lagi. Nah, ini yang kemudian memang bertahap ya, bertahap. Ini yang kemarin saya sampaikan juga dari 18 jembatan sudah rampung di Aceh saja misalkan sudah ada 8 jembatan. Nah, yang kemudian ada jembatan-jembatan yang levelnya itu di provinsi ataupun di nasional, ada juga di jalan-jalan kabupaten. Nah, ini juga akan dirampungkan. Nah, ini semua memang memakan waktu, tapi kita target ya 100 hari pertama nanti ini semuanya sambil berjalan jembatan, sambil berjalan huntara, ini semuanya bisa dirampungkan. Nanti akan ada progresnya satu sama lain. Itu yang paling penting, Pak. Baik, terima kasih Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP telah memberikan informasinya bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami hadirkan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatera Barat saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.